Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Safitri. Saya dari kelas 3E Ekonomi Syariah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi fikih dan fikih ibadah serta ruang lingkupnya. Pengertian fikih. Fikih secara bahasa. Dalam bahasa Arab, fikih artinya paham. Sedangkan menurut para ahli atau fuqaha, fikih adalah mengetahui hukum-hukum syarah yang menjadi sifat bagi perbuatan para hamba atau mukallaf. Pengertian fikih ibadah adalah menerangkan hukum dasar syar'i, khususnya seperti taharah, zakat, sholat, dan sebagainya. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan ijtihad, qiyas, dan ijma' adalah metode untuk menggali hukum. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih ibadah. Ruang lingkup fikih ibadah itu ada dua, yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum yaitu ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan untuk mencari keridhaan Allah. Sedangkan ibadah khusus yaitu ibadah yang macam dan tata cara pelaksanaannya itu sudah ditentukan. Kita sudah melihat seperti perbuatan Nabi, perkataan Nabi. Dan kita tidak boleh menambahkan atau menguranginya. Karena ibadah khusus ini itu sudah mutlak. Selanjutnya itu syarat diterimanya ibadah. Para ulama sepakat menyatakan bahwa secara umum ibadah diterima dengan dua syarat. Yang pertama yaitu ikhlas, dan yang kedua adalah mutabahah ar-rasul, yaitu mengikuti petunjuk Rasul. Bila kita hanya ikhlas saja, itu tidak bisa tanpa adanya petunjuk Rasul. Jadi kedua hal ini itu tidak bisa dipisahkan. Bila tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, maka ibadah tidak bisa diterima. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang taharah. Taharah secara bahasa yaitu bersuci. Sedangkan menurut istilah, taharah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat dari hadas. Taharah atau bersuci yaitu ada dua macam, yaitu bersuci secara lahiriah dan bersuci secara batiniah. Macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci seperti air hujan, air sumur, air laut, air danau, dan sebagainya. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wudu, tayamum, dan mandi wajib. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wudu, tayamum, dan mandi wajib. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang wudu. Wudu adalah salah satu cara untuk membersihkan diri dari najis. Wudu dilakukan apabila hendak sholat. Wudu adalah pekerjaan tertentu yang diawali dengan niat dan mengusap muka, kaki, tangan, dan mengusap kepala. Berikut adalah tata cara berwudu.
Yang selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum secara bahasa adalah menuju, sedangkan menurut istilah ahli fikih, tayamum adalah menyampaikan atau mengusap debu yang suci ke muka, kedua tangan sebagai ganti wudhu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mandi wajib. Mandi dalam bahasa Arab yaitu al-ghuslu, yang artinya mengalirkan air pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah, mandi wajib yaitu mengalirkan air pada seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Yang selanjutnya yaitu sholat, macam-macam sholat dan hikmah sholat. Yang pertama, pengertian sholat. Sholat secara bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah syar'i, sholat adalah perbuatan, perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Macam-macam sholat itu ada dua. Yang pertama, sholat wajib, dan yang kedua, sholat sunnah. Sholat wajib yaitu sholat yang sering kita kerjakan 5 kali dalam sehari. Seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan sholat sunnah, contohnya itu seperti sholat tahajud, duha, rawatib, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu hikmah sholat. Hikmah sholat yang pertama itu yang pastinya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi tabir dari siksa api neraka. Yang terakhir yaitu memberatkan amal timbangan, karena sholat adalah amal yang pertama kali dihisab. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang keutamaan sholat jamaah, rawatib, dan sholat jenazah. Yang pertama, sholat jamaah yaitu berpahala 27 derajat. Sedangkan sholat rawatib, keutamanya yaitu sebagai penambal atau penyempurna kekurangan yang mungkin terjadi di dalamnya. Nah, misalkan kalau kita dalam sholat wajibnya tidak khusyuk atau terjadi kekurangan, maka sebagai penambalnya itu sholat rawatibnya. Dan selanjutnya sholat jenazah, yaitu apabila kamu mengurus jenazah sampai menyolatkannya, maka pahala baginya 1 qirot. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.